Ya, kembali lagi di Edi11 dan kita masih membahas mengenai pagelaran seni tari Abati bersama sutradara, juga produser eksekutif dan pengagas cerita dari tari Abati. Saya mau ke Mbak Era dulu ya. Mbak Era, ini pagelaran seni tari Abati ini merupakan bagian dari festival Tumboko atau bagaimana ya? Kita mendapatkan endorsement dari pemerintah, Departemen Pariwisata yang memang sedang mempunyai program untuk revealing the ancient time. Jadi saat itu salah satu programnya itu adalah Boko, karena sebagai Abya Giri itu adalah rumah suci gitu di zaman abad 9 itu gitu. Akhirnya kita menemukan kata-kata yang paling tepat gitu untuk membuat sebuah acara, yaitu Abati. Abati itu artinya the splendor of light, divine light. Kita sudah sempat research cahaya sejati itu kita research dan dikonfirmasi oleh beberapa orang, termasuk orang India ya, dubes India. Nah itu adalah artinya itu bagus sekali. Nah ini kita bawa sebagai salah satu pesan pluralisme yang kita bawa dari cerita masa lalu. Jadi sangat baik. Berapa banyak orang dan seniman yang terlibat dalam pagelaran ini? Kalau yang terlibat itu memang penarinya ya banyak sekali ya. 23 orang penari, musisi sekitar 20 plus kayak grup choirnya 10. Jadi total sekitar 30 plus itu ya 50 lah on stage. Oke, tadi sudah dikasih tahu bahwa persiapannya sekitar 3 minggu ya? 3 minggu, saya dikejar-kejar waktu, tapi memang mungkin kalau seniman tuh ngeliatnya gini, kalau saya lihat begitu mereka tahu temanya apa, terus mereka mendalami, apalagi kan ini dari anak-anak ISI Solo ya, yang mereka sehari-hariannya adalah tari-tari Jawa alusan dan musik gamelan dan segala macam. Mereka kayak dimasukin ke lebih tahapan lebih dalam, lebih sakral bentuknya, dan juga karena tempatnya di mana kita pagelaran, di mana Pramudia Wardhani ini dulu tinggal di situ gitu. Ini cerita tentang keluarga yang tinggal di situ gitu. Jadi kita ngangkat itu, ceritanya bener, Raka Pikatanya juga ada, Pramudia juga ada. Kayak sebenarnya ini cerita Romeo and Julietnya Indonesia sebenarnya. Cuman bukan dibikin oleh Shakespeare kan gitu. Jadi yang bikin adalah orang-orang beneran gitu dan kitabnya ada dan ada prasastinya gitu. Jadi kayak membuka sejarah. Dan saya senang banget, mudah-mudahan ke depannya kita bisa bikin yang lebih besar, karena kemarin hanya sekitar 350 penonton, duduk lesehan, pakai tikar dan pakai bantal, makan juga kita kasih waktu itu abad 9 ya. Makanan abad 9. Makanan Mataram abad 9. Nah, itu Mbak. Memang peletakannya juga kita pikirkan betul sesuai dengan filosofi, karena memang kalau dulu itu kan sacred art sekali kan. Semua selalu ada arti dan filosofinya. Jadi kita memang ada nasi waktu itu 5 warna, terus kalau ayam ingkung itu menghadap ke utara, ikan itu menghadap ke selatan gitu. Jadi emang ada dan sayuran selalu di tengah, lalu lauk pauknya di pinggir gitu. Dan untuk penyajiannya pun kita ada upacara Napasatya. Upacara Napasatya itu dari mulai air, lalu ada piring kosong, bahwa kita datang ke dunia itu kosong ya, lalu ada putih karena bunga-bunga putih karena masih suci, lalu ada seperti tumpeng gitu karena ya gunungan, karena menggambarkan dari manapun kita berasal puncaknya kuning sama. Dulu, sebelum gunungan kuning dulu. Oh, kuning dulu, lalu ada gunungan itu puncaknya sama, lalu ada putih warna-warni. Warna-warni itu menggambarkan bahwa pada saat kita sudah ada di puncak yang sama, kita melihat keberagaman itu satu. Lalu ada air lagi, 2 kendi lagi air yang menggambarkan bahwa kita kembali kepada alam, lagi kembali kepada Yang Maha Esa pada akhirnya. Jadi makanan tadi satu di-share 4 orang, 3-4 orang, mereka makan terus ganti-gantian, ayamnya masih ada tukeran. Jadi ruangan itu heboh gitu ya. Terus saling ini sebelum pagelaran. Sebelum pagelaran, terus memang minumnya juga dari kendi. Jadi saya lihat wow, gelas itu juga. Tamu yang datang dari Jakarta luar biasa. Maksudnya ya crème de la crème lah, saya juga ngeliatnya gitu, dan mereka very much enjoying that, dan saya rasa
kita harus sering bikin acara yang kalau datang nggak cuman duduk nonton, Iya. tapi dikasih Interaktif, sejarah, betul. terus ada Meditasi. meditasinya, ada musik Jawanya, ada Macopatan dari Hamengkubuwono keempat, hanya ngomongin sesuatu tentang kalau di zaman itu di bulan puasa dinyanyikan. Lihat bulan, lihat bintang. Dan saya lihat itu kemarin udah satu kombinasi yang luar biasa. Oke, apa latar belakang penonton-penonton ini? Apakah mereka juga sama-sama seniman jadi mengerti atau masyarakat biasa begitu? Mix ya. Mix. Kita juga nggak tahu siapa yang datang, kita cuma sebarin karena waktunya mepet. Oke. Semua pakai WhatsApp, terus ada semua datang dengan kainnya, ada yang bawa ibunya, ada yang bawa temannya. Karena memang kita mulai dari sore, jadi orang lihat candinya dulu di sore baik. hari. Kita masih akan bahas ini lebih lanjut. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami masih akan kembali dengan perbincangan terkait pagelaran seni Tari Abati 2015. Saat lagi setelah pariwara, jangan kemana-mana. Boleh.